Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azabila Amanda selaku moderator dalam materi kelompok 2 yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan Dompet Digital terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan Pribadi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Latar belakang yang umum sendiri adalah latar belakang ini mencoroti bagaimana perkembangan teknologi informasi telah membawa dompet digital sebagai inovasi signifikan dalam sektor keuangan. Dompet digital seperti OVO, GoPay, dan Dana telah mengubah cara transaksi menjadi cepat dan efisien. Sebuah daya tarik yang kuat, terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa yang adaptif terhadap teknologi baru. Latar belakangnya khusus sendiri, yaitu penelitian ini secara saintifik berfokus pada mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika untuk mengkaji pengaruh penggunaan dompet digital terhadap kemampuan pengelolaan keuangan pribadi mereka. Meskipun dompet digital menawarkan kemudahan dalam mencatat dan menangani pengeluaran, ada resiko memicu perilaku boros bila tidak imbangi dengan keterampilan mengelola uang. Mengingat pentingnya manajemen keuangan sebagai bekal masa depan, studi ini bertujuan memahami dampak positif dan negatif dompet digital, sekaligus memberikan wawasan untuk edukasi finansial yang bijaksana bagi mahasiswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh penggunaan dompet digital terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Yang kedua, seberapa besar kontribusi penggunaan dompet digital dalam meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Yang ketiga, apakah penggunaan dompet digital berpengaruh positif terhadap kebijakan menabung dan mengelola keuangan jangka panjang mahasiswa? Yang terakhir adalah apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara penggunaan dompet digital dan pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa? Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah dan sejauh mana penggunaan dompet digital mendukung atau justru menghambat keterampilan mahasiswa dalam aspek penting pengelolaan keuangan, seperti mengatur anggaran, mencatat pengeluaran, mengontrol keuangan, dan merencanakan keuangan. Dengan mengetahui pengaruh tersebut, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran teknologi, finansial, dan perilaku keuangan generasi muda. Tujuan penelitian sendiri ada satu, untuk mengidentifikasi tingkat penggunaan dompet digital di kalangan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, untuk mengatasi pengaruh penggunaan dompet digital terhadap kemampuan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dalam membuat anggaran keuangan pribadinya. Yang ketiga ada untuk menganalisis pengaruh penggunaan dompet digital terhadap kemampuan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dalam mencatat dan memantau pengelolaan keuangan pribadi. Yang keempat ada untuk menganalisis pengaruh penggunaan dompet digital terhadap kemampuan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dalam mengontrol keuangan pribadi. Yang terakhir itu adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan dompet digital terhadap kemampuan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika dalam merencanakan keuangan masa depan. Saya Najwatul Rahman. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang dompet digital. Nah, jadi dompet digital itu apa sih? Sederhananya, dompet digital itu fungsinya sama dengan dompet fisik biasa yang bisa kita bawa-bawa. Itu untuk menyimpan uang. Tapi bedanya, uang ini secara elektronik yang bisa kita gunakan untuk berbagai jenis transaksi hanya dengan lewat handphone kita saja. Jadi nggak perlu lagi bawa uang tunai banyak-banyak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dompet digital ini berkembang di Indonesia. Nah, saat ini uang elektronik memang lagi jadi tren yang sangat pesat. Coba deh kita lihat di sekeliling kita. Pasti hampir semuanya itu sudah memakai yang namanya kayak aplikasi ShopeePay, GoPay, Dana, OVO, atau yang lain-lainnya kan. Nah, dari situ aja kita udah tahu kan bahwa masyarakat di Indonesia kini semakin terbiasa dengan gaya hidup cashless. Artinya kita nggak perlu lagi pakai uang fisik untuk bayar ini itu. Semua bisa dilakukan secara digital melalui sistem keuangan elektronik. Nah, adapun manfaat dan tujuan dari dompet digital. Kenapa sih banyak orang pakai dompet digital? Yang pertama, yaitu karena kemudahan dan kepraktisannya. Jadi bayar apa-apa sekarang tinggal scan atau klik saja. Lalu yang kedua, ada pelacakan pengeluaran. Nah, ini penting banget nih buat kita mahasiswa. Jadi setiap transaksi itu tercatat secara otomatis. Lalu yang ketiga, sebagai pengingat pembayaran atau fitur budgeting.
yang membantu kita mengatur anggaran dan mencapai tujuan keuangan kita. Lalu ada keamanan dan proteksi. Tentunya ya, dompet digital dilengkapi sistem keamanan yang canggih. Dan nggak kalah penting, ada transparansi dan laporan keuangan yang memudahkan kita melihat riwayat transaksi. Lalu yang terakhir, siapa sih yang nggak suka reward atau cashback? Nah, ini tuh jadi daya tarik tersendiri yang bikin kita semakin semangat pakai dompet digital. Dari manfaat tadi, jadi kita bisa simpulkan fungsi utama dari dompet digital, yaitu memfasilitasi pembayaran elektronik, menyimpan dana digital, transfer dana antar pengguna, fitur tambahan untuk manajemen keuangan. Nah, dari berbagai fitur dan manfaat yang ditawarkan dompet digital, seperti pelacakan pengeluaran, fitur budgeting, laporan transaksi, kita bisa berasumsi bahwa alat ini punya potensi besar untuk membantu kita, para mahasiswa khususnya, dalam mengatur keuangan pribadi. Nah, penelitian ini akan menguji apakah penggunaan dompet digital benar-benar berdampak positif pada kemampuan kita mengelola uang atau justru malah sebaliknya. Nah, itulah yang akan kita teliti lebih lanjut. Selanjutnya ada pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa. Menurut Kitman and Suter pada tahun 2015, melakukan pengelolaan keuangan pribadi merupakan ilmu dan seni yang mengatur keuangan secara individu maupun rumah tangga. Biasanya mahasiswa cenderung konsumtif dalam pengeluaran keuangan sehari-hari dengan melakukan penganggaran dan pencatatan keuangannya baik jangka waktu harian, mingguan, ataupun bulanan. Selanjutnya ada hubungan antara penggunaan dompet digital dan pengelolaan keuangan pribadi. Dibagi menjadi beberapa kerangka. Pertama ada teori perilaku terencana, yaitu teori yang menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan. Meskipun demikian, perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut. Lalu ada teknologi acceptance model atau CAM, yaitu model penerimaan teknologi. Suatu teknologi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat apabila dapat memenuhi dua asas utama, yaitu asas kemudahan dan asas kemanfaatan. Apabila dihubungkan dengan digitalisasi perbankan, maka CAM mengatur apakah digitalisasi perbankan dapat memberikan akses kemudahan dan kemanfaatan bagi pemakainya, sehingga mereka dapat menerima teknologi tersebut. Penelitian ini berjudul Pengaruh Penggunaan Dompet Digital Terhadap Kemampuan Pengelolaan Keuangan Pribadi Mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Fokus utamanya adalah untuk melihat bagaimana adopsi dompet digital mempengaruhi cara mahasiswa UBSI mengelola keuangan mereka. Alur kerangka pemikiran ini dibangun melalui beberapa tahapan logis. Pertama, kajian teoritis, khususnya menggunakan teori perilaku keuangan untuk memahami aspek psikologis dalam mengambil keputusan keuangan. Kedua, kajian empiris, dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk memperkuat dasar penelitian ini. Dari landasan tersebut, kami menetapkan dua variabel utama yang akan diteliti. Pertama, sebagai variabel independen X, yaitu penggunaan dompet digital. Dua, sebagai variabel dependen Y, yaitu kemampuan pengelolaan keuangan. Berdasarkan hubungan antara variabel ini, hipotesis yang kami ajukan adalah penggunaan dompet digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa UBSI. Artinya, kami menduga bahwa semakin sering dan efektif mahasiswa menggunakan dompet digital, semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengelola keuangan pribadi. Untuk menguji hipotesis tersebut, kami menggunakan software SPSS sebagai alat analisis data. Dan analisis yang akan dilakukan meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi persen, uji regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Perkenalkan, nama saya Andini Septiani Nadi. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, untuk jenis penelitian di sini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu penggunaan dompet digital sebagai variabel bebas dan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi sebagai variabel terikat. Nah, untuk pengertian dari data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau numerik.
Data kuantitatif juga dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti survei, eksperimen, dan pengumpulan data sekunder. Nah, untuk metode asosiatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tersebut, serta untuk memahami sifat dan kekuatan hubungan tersebut. Selanjutnya ada objek unit analisis. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penggunaan layanan dompet digital atau e-wallet dan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan pribadinya. Unit analisis dan penelitian ini adalah individu, yaitu mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang secara aktif memanfaatkan dompet digital. Nah, untuk lokasi penelitian di sini yaitu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika. Untuk proses pengumpulan data dilakukan secara kuesioner responden serta menggunakan alat pengukuran di aplikasi SPSS. Kenalkan, nama saya Harindra Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama, sumber data penelitian yang kami ambil berdasarkan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika sebagai responden dengan kriteria tertentu. Dan dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu variabel dependen yaitu penggunaan dompet digital, dan variabel dependennya kemampuan pengelolaan keuangan pribadi. Sedangkan untuk metode penarikan sampel, kelompok kami menggunakan metode purposive sampling dengan mengambil populasi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika yang aktif sebanyak 60 sampel. Dan yang terakhir, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 3 bagian metode penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang kami gunakan adalah analisis kuantitatif. Seperti yang bisa dilihat pada bagian proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS. Kami melakukan beberapa tahapan pengujian yang meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji validitas dan reliabilitas, uji korelasi Pearson, uji regresi linear sederhana, terakhir uji hipotesis. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.